Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal i'timadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل البيت أجمعين وعلينا معهم برحمتك ya arhamar rahimin. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita dalam kehidupan. Semoga kita istiqamah dengan sunnah beliau dalam mengharungi kehidupan yang sesaat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca ayat suci Al-Quranul Karim yang ada di surat Fatir ayat 32. Dan ini akan menjadi sebuah renungan kepada kita, dan semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan dan tidak memilih-milih amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat 32 berfirman, "Tsumma awrathana al-kitab alladzina istafainahu min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran itu diwariskan kepada orang yang terpilih dari hamba kami, kata Allah. Di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud hamba di situ adalah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, Ibu, sadar tidak sadar, mau nggak mau, kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah, hakikat pewaris Al-Quran itu adalah kita. Maka umat Nabi Muhammad itu umat pilihan, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau Bapak merasa diri Bapak karena memeluk agama Islam merasa kecil, jangan sampai kita merasa kecil karena kita adalah umat pilihan.
yang dipilih Allah Azza wa Jalla sebagai pewaris Al-Quran. Nah itu. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat pilihan yang Allah hadirkan ke muka bumi mengemban amanah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita ini bukan umat kaleng-kaleng lah dibaca kayak gitu ya. Bukan kalimat umat ecek-ecek. Maka dengan demikian kita muliakan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak terlepas dari Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran juga belum bisa. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad sebagai pewaris Al-Quran, memahami Al-Quran juga tidak bisa. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan juga tidak. Terakhir, jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad sebagai pewaris Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran juga kita tidak bisa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan klasifikasi kedudukan di antara umat Nabi Muhammad itu sebagai pewaris Al-Quran, maka banyak klasifikasinya. Di dalam ayat ini disebutkan 3 klasifikasi dan disebut para ulama yang disebut dengan maratibut taqwa min ibadih. Kedudukan dan posisi hambanya dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini terkelas-kelas Pak. Ada kelas tinggi, ada kelas rendah, ada kelas bawah. Dari ayat ini ya, kita mempunyai kelas-kelas ya, martabatnya beda-beda kita Pak. Maka bersyukurlah kepada mereka yang berada di posisi tertinggi. Siapa aja mereka itu? Nah, semoga ini bahan renungan kita bersama. Kita masuk kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Kalau kita bayangkan nih, kita anggap bahwa kelas 1 itu adalah kelas yang paling rendah. Kelas 2 sedang-sedang. Kelas 3 paling top, paling mantep. Nah, kira-kira gitulah. Nah, biar cepat difahami. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menyebutkan faminhum zalimun li nafsih. Sebahagian mereka dari umat Nabi Muhammad sebagai pewaris Al-Quran ternyata zalim kepada diri mereka. Ya. Tahu dia Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi maksiatnya jalan terus. Masih banyak dosa dia. Dia faham dan mengerti bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup. Dan dia mencari-cari pedoman yang lain untuk dia bawa dalam kehidupannya. Dan orang ini selalu berada dalam lingkaran hawa nafsu yang dibumbui sama syaitan la'natullahi alaihi dalam kehidupannya. Ini yang disebut dengan level pertama, zalimun li nafsih.
masih banyak mereka-mereka yang menganiaya diri mereka dengan melakukan perbuatan maksiat. Disuruh salat dia tidak mau salat, disuruh berbuat baik dia selalu berbuat jahat. Zalimun li nafsihi. Nah, semoga kita yang ada di sini tidak termasuk, insyaallah. Ya. Semoga kita yang ada di sini tidak termasuk. Nah, orang seperti ini masih ada peluang untuk berbuat baik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa berdosa di sisi Allah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pertaubatan yang benar-benar. Kenapa? Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibebankan kepada mereka Al-Quran. Tapi tatkala mereka berada dalam kehidupan, mereka kadang lalai dengan kesibukan dunia, mereka lalai dengan kehidupan dunia, sehingga mereka terjelembab dalam maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya Bapak yang dimuliakan Allah itu wa huwal muttaqi al-muwahhid lillah. Jadi dia awalimun li nafsihi tadi, ya, posisi pertama itu dia adalah orang yang bertakwa, memiliki nilai-nilai keimanan dalam dirinya. Al-muwahhidu lillah, dan dia mengakui adanya Allah. Lakinna indahu syai'un minas sayyi'at, kan tetapi dia memiliki keburukan, ya, akan tetapi dia memiliki kejahatan dalam hidupnya. Wa indahu syai'un minal ma'asi, dan dia memiliki kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan zalimun li nafsih. Nah, kira-kira kalau kita masuk dalam kategori orang seperti ini, peluang kita untuk bertaubat itu terus kita buka, Pak. Jangan sampai kita melakukan maksiat kemudian taubatnya tidak mau. Kekhilafan kita dalam kehidupan, kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia itu hal yang biasa dan wajar. Mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Nah, masalahnya ketika merasa salah, ketika sudah yakin dia bersalah, nah ini tidak mau berkembali kepada Allah, tidak mau melakukan pertaubatan yang benar-benar kepada Allah. Nah, ini masalahnya di kita. Yang berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah, yang kedua itu martabatnya orang-orang yang disebut dengan al-muqtasid, ya, mereka yang ada di dalam posisi pertengahan, disebut dengan al-muqtasid di dalam ayat itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebut dengan martabat al-abrar, mereka-mereka yang selalu berbuat baik dalam kehidupan, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ibnu Tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka itu siapa? Al-muqtasid itu
alladzina addul wajibat, mereka-mereka yang selalu istiqamah menunaikan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada mereka. Wa taraku muharramat, dan mereka konsisten dan istiqamah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin, masalahnya di mereka-mereka ini yang level kedua, jadi laisa indahu musabaqatun fi anwa'il khairati wat tatawwu'at. Akan tetapi mereka salahnya tidak ada keinginan untuk berlomba-lomba menunaikan bermacam-macam kebaikan, bal iqtasaru ala ada'il wajibat, bahkan mereka mencukupkan diri mereka untuk melakukan yang wajib saja, wa taraku muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini posisi kedua, Pak. Apakah ini baik? Ya, baik juga. Ya, selain daripada zalimun li nafsi, yang kedua adalah martabat al-abrar namanya. Ya, mereka mementingkan amalan-amalan yang wajib saja. Sebegitu masuk masjid, tunggu salat fardunya saja. Ya, padahal banyak di sana ada salat tahiyatul masjid, ya kan? Dan seterusnya. Dan juga mereka concern dan istiqamah meninggalkan muharramat, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla mereka tidak lakukan. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lakukan dengan sebaiknya. Yang pada intinya tidak ada ghirah mereka untuk melakukan bermacam-macam kebaikan dalam kehidupan. Hanya tok melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini level orang-orang yang al-abrar, ya, level mereka-mereka yang berbuat baik. Ya. Yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah, yaitu level as-sabiqu bil khairat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan siapa mereka itu. As-sabiqu bil khairat itu al-kamilu wa huwa as-sabiqu bil khairat, dan dialah posisi yang paling baik dan paling sempurna. Ya, siapa? As-sabiqum bil khairat. Mereka yang selalu berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Tidak memandang apakah itu wajib, tidak memandang apakah itu sunnah, tidak memandang apakah itu sunnah muakkadah dan seterusnya. Pokoknya kalau ada di sana kebaikan, dia ada di situ. Jadi ghirah, semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan dalam hidup ada pada dirinya. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan as-sabiqum bil khairat. Di dalam firman Allah di surat Fatir ayat 32 tadi. Siapa mereka? Ini dia. Alladzi addal faraid wa tarakal muharrama. Mereka-mereka yang menunaikan kewajibannya dengan baik dan meninggalkan yang Allah haramkan dengan baik. Di samping itu, wajtahada fi anwa'il khairat,
dan mereka selalu berupaya dalam kehidupannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupannya. Ya, kalau yang sholat fardu kan 5 kali sehari semalam. Nah, sholat sunnahnya itu banyak kan? Nah, mereka lakukan. Yang tahajudnya, yang qiyamul lailnya, yang sholat hajatnya, yang sholat tahiyatul masjid, banyak sholat, banyak, dan itu tidak luput dari kehidupan mereka, ya. Dan mereka melakukan kebaikan itu tidak melihat apakah kecil atau besar. Nah, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatil adza 'anit tariqi sadaqah. Mengambil sesuatu yang bisa mencelakakan orang di tengah jalan itu adalah nilai sedekah. Kan kadang kita tidak melihat kulit pisang kalau diinjak orang di tengah jalan, mungkin ya kita menganggap itu sepele kan, tapi mereka as-sabiqun bil khairat merasa bahwa itu sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain, maka dia ambil, dan seterusnya. Jadi tidak melihat apakah amalan itu gede, besar, ataupun kecil. Orang-orang as-sabiqun bil khairat yang penting ini kebaikan. Dan kita udah tahulah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita kan. Kita udah tahu. Banyak. Kalau kita amalkan itu nggak kuat kita mengamalkannya. Seperti apa? Absus salam. Tebarkan salam di antara kita. Ini enggak, ketemuan nunduk aja. Nah, ini nilai-nilai ibadah yang mungkin kita menganggap itu ya aneh dalam kehidupan kita, padahal itu nilai-nilai yang harus kita lakukan sehingga kita berada di dalam posisi yang paling sempurna dalam kehidupan, sesuai yang disebutkan di dalam firman Allah tadi, as-sabiqun bil khairat. Ya, ihtiram, menghormati. Nah, di dalam hadis kan ada menghormati yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda. Di kalangan kita kira-kira masih ada nggak nih? Itu ibadah, Pak. Itu yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi. Berbuat baik kepada tetangga. Nah, tuh kan. Ya, hakul jar, ya, hak bertetangga dipenuhin nggak sama kita, dan seterusnya. Nah, baik Bapak yang dimuliakan Allah, maka orang ya, posisi yang tiga ini perlakuan Allah kepada mereka kelak, ya, di dalam kehidupan abadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ganjaran kepada mereka yang ada di dalam posisi yang disebutkan tadi. Yang pertama, posisinya zalimun li nafsi, yang masih ada dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka kelak di padang mahsyar. Yang pertama itu bagi mereka yang masih ada dosa kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lahumul maghfirah minallah, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita inilah ya, yang kadang juga khilaf melakukan kesalahan dalam kehidupan. Mana tahu kita duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad dan yang diwariskan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka-mereka yang selalu konsen dalam kehidupannya melakukan kewajiban Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka mereka akan
dihisab Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, yuhasabuhullahu hisaban yasira. Mereka akan dihisab Allah di padang mahsyar dengan hisab yang mudah. Ya, mudah. Karena mereka selalu melakukan kewajiban kemudian meninggalkan yang haram-haram. Ya, mereka nanti dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah, tidak bertele-tele. Nah, ya, yang terakhir, Bapak yang dimuliakan Allah, mereka-mereka yang menunaikan kewajiban dengan sempurna dan mereka-mereka yang meninggalkan yang haram dalam kehidupannya dengan sempurna dan bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang berbaik, yang berbentuk kebaikan dalam kehidupan, maka yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi perlakuan Allah kepada mereka-mereka, yang pertama zalimun li nafsi, masih ada ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka yang disebut dengan al-muqtasid akan dihisab Allah dengan hisaban yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Di mana ada kebaikan, kegiatan yang baik-baik, dia selalu ada. Nah, mereka ini yang semangat untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan, maka Allah perlakukan mereka nanti dihisab, tidak dihisab, tapi masuk langsung ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin secara keseluruhan. Semoga kita berada di dalam lingkaran orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, atau yang disebut dengan as-sabiqum bil khairat. Karena kesempurnaan dalam kehidupan kita diciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an, yang kita yakini Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi kita di dunia. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.